Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa dipencet tombol like, komen, subscribe. Sudah belum? Aku tungguin ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Engkau bukan dia, kemana temanku itu? Lalu Abu Bakar katakan, ya, aku memanggilkan dia karena dia sudah wafat. Tahukah siapa? Karena orang Yahudi, pengemis buta Yahudi itu kerjaannya apa, Pak? Memfitnah. Jangan percaya pada Muhammad, itu penyihir, hati-hati dengan Muhammad, itu pemfitnah dan sebagainya. Mencela, memaki Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, pengemis buta Yahudi itu memaki, mencela Rasulullah, tapi Rasulullah di depannya sambil nyuapin dengan lemah lembut. Kira-kira Pak, kira-kira ada orang memaki-maki sampean, kira-kira mau nggak sampai ngasih hadiah padanya? Hah? Oh, hadiahnya beda, langsung dicekei. Oh. Adanya marah. Rasulullah tidak seperti itu, dan beliau bukan hanya praktek, bukan hanya lisan, Pak. Makanya beliau katakan, ahsin ilaman asa'a ilaika, berbuat baiklah kamu kepada orang yang telah berbuat jelek kepadamu. Jadi berbuat baik bukan hanya kepada orang yang baik saja. Kalau kita berbuat baik, jangan pilih-pilih, karena kita berbuat baik itu karena Allah. Kalau berbuat baik karena Allah, berharap kebaikan, balasan baik dari Allah. Walaupun orang yang sudah kita kasih kebaikan itu nggak terima, atau tidak berbuat baik balik kepada kita, atau justru memusuhi kita, no problem, emangnya gua pikirin. Seharusnya begitu. Aku berbuat baik padamu karena aku berharap kebaikan dari Allah, dan itu perintahnya Allah. Berbuat baik kepada seseorang kalau berharap baik kembali dari orang tersebut, berapa sih besarnya kebaikan orang tersebut bisa balas kita? Tapi kalau Allah, Pak, kalau kita berharap kebaikan kepada Allah, wow, luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang dia berbuat baik, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang sejahtera. Kehidupan baik adalah kehidupan yang bahagia. Kehidupan baik adalah kehidupan yang selamat dunia dan akhirat. Gitu. Itu kalau kita berharap kebaikan, balasan baik dari Allah. Wong yang merintahkan Allah, kok kita malah mintanya kepada orang yang kita perbuatin baik. Bahkan tidak cukup itu, Allah katakan, wala nujzi'annahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan membalas kebaikan itu lebih besar, lebih baik dari kebaikan yang telah engkau lakukan. Kalau kita berbuat baik karena Allah. Nah, itu satu ya. Ini penting saya sampaikan juga, karena ini berkaitan dengan kehidupan sosial. Kadang tebang pilih, Pak. Orang berbuat mudah, orang itu aku nggak mau berbuat baik, aku nggak mau nyumbang dia nggak baik pada aku. Nggak usah begitu. Ngapain? Nyumbang ya nyumbang aja, bantu ya bantu aja. Berharap dari siapa? Berharap dari Allah. Ngapain dia mau nggak balas, mau gimana saja, emangnya gua pikirin. Gitu aja. Kita
harapnya kepada Allah, kok betul-betul kayaknya itu nggak tahu dapat sumbangan ya. Betul-betul aja, betul. Kayaknya nggak tahu dapat bantuan ini. Betul, mana saya bantuannya? Allah, ini hal penting. Ini harus ada kecerdasan, Pak. Jadi kita berbuat baik karena Allah, berharap balasan baik dari Allah. Yang kedua, ada hal yang penting yang sampaikan. Ketika kita memohon kepada Allah, terkadang banyak dari kita itu melihat kondisi ya Allah, sampai kapan aku nasibku seperti itu? Berikan kelancaran rezeki padaku ya Allah. Aku pengen punya rumah biar aku nggak kontrak terus. Mosok saya sampai mulai sudah setahun sekian sampai tahun sekian saya menjadi kontraktor ya Allah. Kontrak sana, kontrak sini. Ada yang kayak gitu mintanya pada Allah. Nah setelah minta pada Allah, ya Allah berikan aku rumah, ya Allah berikan aku uang banyak supaya aku dapat beli rumah. Setelah itu lalu lihat pada dirinya, tapi dari mana ya? Kerjaanku kayak gini, utangku banyak, kerjanya kayak gini, mana bisa beli rumah segede itu? Ada nggak yang pikirannya kayak gitu, Bu? Ada, Pak? Mana orangnya? Itu salah apa benar? Salah. Jenengan itu mintanya sama Allah seharusnya melihat kondisi Allah. Yang minta, Bu, sampean datang kepada orang tua sampean yang kaya raya dan loman dermawan, Pak, saya minta uangnya. Karena kita melihat orang yang diminta itu kaya raya dan dermawan, pasti dikasih enggak? Apakah kita ketika minta pada orang yang kaya, loman dan dermawan itu melihat, gak mungkin, aku kerjaanku seperti ini, mana mungkin dia mengasih? Apa melihat begitu? Enggak kan? Logika kita kan seharusnya berpikir ketika kita memohon kepada Allah, jangan melihat diri seperti apapun kondisi diri, tapi Allah Maha Kaya, Allah Maha Loman, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Kasih dan Sayang. Maka yakinlah pasti dikasih, pasti dikasih. Saya katakan pasti dikasih kalau kita ya. Karena kata-kata ud'uni astajib lakum itu pasti Bapak Ibu sekalian. Allah itu senang kalau diminta, menunjukkan bahwa hamba itu butuh kepada Allah. Allah justru nggak suka pada orang itu yang sok nggak mau minta pada Allah, sombong namanya. Bedo nek njaluk nanggone menungso. Kalau minta pada manusia memang satu kali oke lah, 2 kali ini kok diulang-ulang terus kayaknya. Nggak kayak gitu. Itu kalau manusia, tapi Allah tidak seperti itu. Berapa banyak dari dulu, mulai zamannya Adam sampai zamannya Adam, siapa di sini Adam? Ya sudahlah. Harta Allah, kekayaan Allah yang diminta tidak pernah habis. Tapi yang penting Bapak Ibu sekalian, ya, mohonlah pada Allah, yakin pada Allah, ya. Tapi syaratnya jalankan perintah Allah, jauhi kemaksiatan. Karena kita ini turunannya penduduk surga. Kita ini tahu nggak kalau kita ini turunannya penduduk surga? Siapa? Nabi Allah dulu bapak kita, Bapak Adam, waktu ada di surga, ketika pengen ini langsung klik ada. Ketika sudah turun ke dunia, malaikat Jibril ketika sudah kelaparan, saat itu Nabi Allah Adam diletakkan di Kashmir di India sana, sementara Ibu Hawa diletakkan di Jeddah.
Ya, selama 200 tahun. Selama 200 tahun dia itu memohon, menangis kepada Allah, memohon ampun. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana. Itu doa Nabi Allah Adam, permohonan ampunan Nabi Allah Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 200 tahun, Bapak Ibu sekalian. Hingga saatnya kelaparan, merasa lapar, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim malaikat Jibril. Ya Jibril, bawakan 3 biji gandum ke sana. 2 kasihkan Adam, yang 1 kasihkan Hawa. Tahukah biji gandum yang pertama kali diberikan pada Nabi Allah Adam, yang sekarang menjadi buah-buahan macam-macam biji-bijian, besarnya Pak seperti telur burung onta. Itu pertama kali. Ini rahasianya, saya tunjukkan rahasianya. Seperti biji gandum, ngerti biji gandum Pak ya? Itu besarnya seperti telur burung onta. Itu pertama kali datang, ya, biji gandum yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Itu 3, 2 diberikan Nabi Allah Adam, yang 1 diberikan Ibu Hawa. Dan ketika sudah ditanam langsung muncul, tanam lagi muncul lagi, tanam lagi muncul lagi, tanam muncul panen masak makan, tanam lagi muncul panen masak makan, terus begitu. Di awal dulu Nabi Allah Adam. Berikutnya semakin banyak anak cucu Adam yang bermaksiat, semakin lama munculnya. Tanam sekarang boleh jadi 1 bulan, 3 bulan baru tumbuh. Berarti rizki itu, ya, lancar dan tidaknya tergantung pada kita mau meninggalkan maksiat atau tidak, kita mau menjalankan perintah Allah atau tidak. Itu Bapak Ibu sekalian. Semakin giat kita untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, insya Allah rizkinya akan lancar. Karena apa? Rizki itu bukan hitungan 1 tambah 1, bukan seperti matematika 1 tambah 1 menjadi 2. Kalau Bapak bekerja dapat 500 atau 100 lah, dapat 100. Oh berarti kalau 2 yang bekerja, Bapak Ibu bekerja 200. Enggak begitu. Enggak begitu. Lo nyatanya begitu Ustaz? Iya, silakan aja. Total 1 bulan dapat berapa? Musibahnya yang datang berapa? Hilang sudah. Karena bukan hitungan matematika kalau rezeki itu. Baik. Ya, ini penting saya sampaikan. Ya. Yang kedua, yang ketiga, kalaulah orang itu saat ini banyak mulai bertawassul kepada Rasulullah, ya, tabarrukan kepada Rasulullah, ini juga yang dikatakan, sering dikatakan syirik lah, bid'ah lah dan sebagainya, ya. Sejak Nabi Allah Adam alaihissalam sudah tawassul kepada Rasulullah. Tahaddusan bin ni'mah. Tadi hujan deras enggak? Ya, maghrib. Saya hanya sedikit saja ingin mengucapkan sebuah rahasia. Wallahi, saya bersumpah, wallahi, tadi ketika hujan deras, saya hanya bertawassul pada Rasulullah. Ya Allah, ini mau mengadakan haflatul maulid ya Allah, merayakan hari kelahiran kekasihmu dengan kemuliaan kekasihmu Nabi Muhammad. Hentikan hujan ini ya Allah, berhentikan. Wallahi saya katakan seperti itu tadi, berhenti aja udah. Ya, ini tawassulan namanya.
Dan tawasulan itu tidak minta kepada Rasulullah, tapi mintanya kepada Allah dengan kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh guru saya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Di sana diajarkan, inni atawassalu ilaika bi nabiyyika nabiyir rahmah ya Muhammad ya nabiyir rahmah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati liyuqdali. Ya Allah, saya ingin suan kepadamu, ingin mengajak nabimu, Nabi Rahmah, Nabi yang kau jadikan rahmat bagi alam semesta ini. Lalu datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Rahmah, saya ingin menghadap kepada Allah bersamamu. Tentang apa? Untuk hajatku. Itu maksudnya Pak. Itu tawasulan seperti itu. Mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk maulid, haflatul maulid seperti ini. Jenengan mempunyai rasa kegembiraan merayakan maulidin Nabi. Saat bersolawat seperti tadi, jangan tidur hatinya Bapak Ibu sekalian. Jangan tidur, jangan kosong. Munajah kepada Allah, minta hajatmu kabul. Ketika bersolawat seperti itu, apa yang menjadi hajat kita, minta kepada Allah saat itu. Ya, ini penting. Orang kebanyakan bersolawat saja, tapi hatinya diam. Ya Allah, itu penting kita munajat kepada Allah dengan solawat. Karena apa? Tidak ada satupun solawat itu yang tidak diterima oleh Allah. Allah ciptakan malaikat. Yang malaikat itu memegang nama-nama kita semua, ya. Dan setiap kita bersalawat, malaikat itu menyampaikan, ya Rasulullah, Pak RT ini sudah bersalawat kepadamu ya Rasul. Oh ya, langsung dikenal. Oh ya, RT mana? Itu RT di apa? Tanah Rendah. Oh gitu. Oh ya, siapa namanya? Pak Soekarto. Ya, ya Rasulullah, Pak Soekarto tadi bersolawat kepadamu. Apa? Senang Rasulullah, langsung bergembira. Benar Pak. Itu dijelaskan di dalam kitab guru saya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yaitu Al-Mafahim Yajibu Antus Sahah. Ada dalilnya, ada hadisnya. Ya. Jadi siapa di antara kita yang bersalawat kepada Rasulullah saat itu juga, ya, saat itu juga disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah. Makanya besok di hari kiamat dalam sebuah hadis dikatakan, ya, ada dua hadis, ya, ada dua hadis. Ada yang mengatakan awalan bi atau fadlan atau afdala bi yaumal qiyamati aktsaruhum sholatan alaihi. Orang yang paling utama di hari kiamat nanti adalah orang yang bersolawat, yang paling banyak bersolawat kepadaku. Aktsaruhum sholatan alaihi. Dikatakan seperti itu. Ada yang mengatakan hadis lain, man akrabah, orang yang paling dekat, man akrabah bi yaumal qiyamati aktsaruhum sholatan alaihi. Orang yang paling dekat nanti di hari kiamat denganku, mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Artinya Rasulullah kenal Pak. Bahkan kalau kita sudah berziarah ke sana, langsung ditemui oleh Rasulullah. Man zarani fi mauti kazarani fil hayati. Sopo-sopo uang, siapa orang yang berziarah kepadaku ketika sudah aku mati wafat, maka dia seperti berziarah kepadaku seperti saat aku hidup. Dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum terakhir, saya ingin cerita, ya,
Dulu ada seorang jamaah haji yang sebelum berangkat haji itu sukanya mengadakan perayaan Maulid Nabi seperti ini, Pak. Ya, wah, pokoknya seneng aja, tapi nggak tahu apa-apa. Ya, sholat ikut-ikutan orang, baca Fatihah aja, baca Fatihah itu masih kagok gak jelas. Alhamdulillah, gak jelas. Ya, alhamdulillah, seperti itu. Ya, tapi dia senang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang fasih dia mengucapkan, karena sering diucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehingga dia taunya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hingga suatu saat dia berangkat haji. Kalau kloter pertama kan tidak langsung ke Mekah, langsung ke Madinah. Di Madinah dia langsung ziarah kepada Nabi Muhammad. Di Madinah itu ada Nabi Muhammad yang sering saya adakan perayaan maulidnya. Ya, tapi saya mau baca apa ya? Oh, gak apa-apa, Pak. Nggak tahu apa-apa. Tapi karena taunya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dia duduk di raudhah, dia membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina. Begitu aja. Tahu-tahu lama-kelamaan dia menjerit Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, geblak. Pingsan. Sehingga dibawa oleh jemaah lainnya ke rumah sakit Mustasfa di sana. Dan ketika sampai di rumah sakit beberapa detik kemudian itu bangun jerit Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kaget, Pak, ada apa? Dikira punya penyakit. Ada apa, Pak? Tadi Muhammad, tadi Muhammad. Begitu. Ternyata dia saat dikiran Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina, dia bertemu dengan sesosok ganteng, gagah, putih, bersih, bersinar, harum baunya, datang tersenyum dan menyulurkan tangan, langsung sungkem. Ketika sungkem, beliau mau berpaling pergi. Jangan dulu, pengennya begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya bisa. Orang yang tidak tahu apa-apa, Pak, baca Fatihahnya kayak gitu, tapi kolbunya penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ditemoni di baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidil Walid Abu Yasid Muhammad Alawi Al-Maliki, guru saya di Mekah sana, termasuk satu-satunya guru min ahlus sunnah wal jamaah. Di tengah-tengah kerumunan para faham wahabi yang melarang maulidan, yang melarang tahlilan, yang melarang ziarah kubur, yang mengatakan syirik, dolak, bid'ah. Di tengah-tengah itu, tapi beliau adakan perayaan besar-besaran Maulidin Nabi Muhammad SAW. Sampai suatu saat dipanggil raja karena provokasi dari para wahabiyin itu. Beliau bawa satu kresek menghadap raja, lalu ditanya oleh raja, apa yang kamu bawa itu? Ini adalah kain kafan. Loh, kenapa kamu dipanggil saya kok bawa kain kafan? Iya, saya khawatir kamu melarang saya untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka saya tidak akan pernah berhenti. Saya tidak akan pernah berhenti untuk merayakan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Leher tawan saya. Beliau katakan begitu. Seandainya engkau mau menghentikan aku, lalu engkau mau membunuhku karena aku tidak mau berhenti merayakan Maulidin Nabi Muhammad SAW, saya sudah siapkan kain kafanku. Tidak perlu sulit-sulit saya. Tertegun Raja Fak saat itu tertegun, diam dulu. Ya sudah,
kamu pulang. Suruh pulang. Satu-satunya beliau yang berani mengatakan raja kepada raja seperti itu. Dan beliau jelas, saya selama ada di sana, masya Allah, Maulid Nabi besar-besaran, terbuka, terpampang corongannya kepada kaum Wahabiyin di sana. Karena beliau tahu alam semesta ini gak ada artinya dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu bangun rasa cinta kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik dengan bersolawat ataupun dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan, ya, syariatnya, perilakunya dan sikapnya. Ini penting. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum yang terakhir, mari kita sedikit, ya, bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bertawasulan. Saya pengen sebelum doa nanti kita tetap lisan membaca solawat, hati munajah kepada Allah. Saya akan bantu doakan kepada Allah. Oke? Baik? Baik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi rahmat salamu berikan pada nabimu. Ya Rabbi rahmat salamu limpahkan pada nabimu Muhammad yang kami rindu. Semoga kami bertemu Muhammad yang kami rindu. Semoga kami bertemu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, engkau cahaya sinarmu menerangi dunia. Ya Nabi, engkau cahaya sinarmu menerangi dunia. Dengan akhlakmu yang mulia, semua makhluk terpesona. Dengan akhlakmu yang mulia, semua makhluk terpesona.
pesona. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wahai kekasih pujaan, derita kami kau rasakan. Wahai kekasih pujaan, derita kami kau rasakan. Engkau penuh kasih sayang pada insan yang beriman. Engkau penuh kasih sayang pada insan yang beriman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, engkau teladan, berilah ku sigap ucapan. Ya Nabi, engkau teladan, berilah ku sigap dan ucapan. Engkau lembut menyejukkan, jadi jalan keselamatan. Engkau lembut menyejukkan, jadi jalan keselamatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wahai pemberi syafaat, syafaatmu kami harap. Wahai pemberi syafaat, syafaatmu kami harap. Nanti di hari kiamat, semoga kami selamat. Nanti di hari kiamat, semoga kami selamat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
terakhir sebelum doa, Abu Said Muhammad Alawi itu guru saya pernah datang ke Madinah, dan saat itu diberi mukasyafah oleh Allah, diberi mukasyafah sehingga bisa melihat Rasulullah. Lalu beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, man hum min waraikum ya Rasulullah, siapa mereka di belakang? Hum min ashabi, dia adalah sahabatku. Wa man hum min waraihim ya Rasulullah, dan siapa di belakangnya? Hum min tabi'in. Wa man hum aktsaru minhum ya Rasulullah min waraihim. Lalu siapa yang begitu paling banyak di belakang itu ya Rasulullah, yang berada di belakang sahabat dan tabi'in itu? Rasulullah tahu kepada guru saya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, hum minal muhibbina min Indonesia, mereka adalah para pecintaku dari Indonesia, dari Indonesia. Maka Abu Said Muhammad Alawi itu murid-muridnya paling disukai adalah orang Indonesia, dan beliau sangat senang kepada orang Indonesia karena Rasulullah cinta kepada orang Indonesia. Karena orang Indonesia banyak yang mencintai Rasulullah, banyak yang berselawat kepada Rasulullah. Jangankan yang soleh dan soleha, ya, yang biasanya minum toa anggur bir di belakang lagi ada haflatul maulid ikut solawatan, dia nabawatan. Yang di belakangnya tatuan-tatuan semua datang kalau ada solawatan ikut bersolawatan. Gimana betul? Mereka semua min ummati Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka semua cinta kepada Rasulullah, nanti akan bersama Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi nasibah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali azim sultan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Ilahi, dengan kemuliaan kekasih-Mu, dengan keagungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dengan kemuliaan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa, sikap, perilaku, ucapan kami yang salah ya Allah. Dengan kemuliaan kekasih-Mu Nabi Muhammad, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, yang selama ini lalai tidak menjalankan perintah-Mu, yang selama ini sering melanggar larangan-Mu, yang selama ini kami ingkar dan bermaksiat kepadamu. Dengan kemuliaan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah umat Nabi-Mu ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan umat Nabi-Mu ya Allah. Lindungilah mereka semua ya Allah dari provokasi iblis, setan dan dajjal. Lindungilah mereka semua ya Allah. Lindungilah kami semua ya Allah dari provokasi iblis, setan dan dajjal. Lindungilah kami semua
semua ya Allah, dari kesesatan dan kemungkaran, dari kemaksiatan dan kejahatan, dari segala macam bentuk keburukan ya Allah, dengan kemuliaan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbing kami ya Allah, tuntun kami ya Allah menuju jalan yang Kau ridhoi, jalan yang menghantarkan kami memperoleh ridho dan cinta-Mu, jalan yang menghantarkan kami memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman dan kedamaian, dan keselamatan dunia dan akhirat kami ya Allah. Jalan yang menghantarkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, membawa iman dan Islam, berada dalam pangkuan cinta kasih-Mu ya Allah, dengan kemuliaan kekasih-Mu ya Allah. Jadikanlah diri kami dan seluruh keluarga kami yang hadir di majelis ini ya Allah, dan seluruh keluarga mereka semua ya Allah. Jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang saleh dan salehah, taat menjalankan perintah-Mu, menjauhi seluruh larangan-Mu, senantiasa bersyukur akan segala nikmat pemberian-Mu, dan sabar ikhlas menerima segala ketentuan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, banyak tersimpan di hati kami keinginan yang telah Kau anugerahkan di hati kami ya Allah, yang hingga saat ini belum terkabulkan. Maka di malam ini ya Allah, di malam ini ya Allah, di saat kami bergembira atas lahirnya kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkan hajat kami ya Allah, kabulkan keinginan kami ya Allah, kabulkan kami ya Allah, takdirkan dan mudahkan pada kami semua untuk ziarah ke Makkahul Mukarramah, menunaikan haji dan umrah, serta berziarah kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tanamkan rasa cinta di hati kami pada kekasih-Mu, tanamkan rasa cinta di hati kami kepadanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana taqabbal du'ana ya Maulana, innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan kemuliaan kekasih-Mu ya Allah, bersihkan hati ini dari iri dan dengki, bersihkan hati kami dari iri dan dengki, bersihkan hati kami dari riya, ujub, sum'ah dan takabbur, bersihkan hati kami ya Allah dari amarah, dendam dan kejengkelan ya Allah. Bersihkan hati kami dari seluruh sifat-sifat hina dan tercela. Lalu sinarilah hati kami ya Allah dengan iman dan hikmah, dengan kemuliaan kekasih-Mu. Sinarilah hati kami ya Allah dengan ilmu-Mu, sinarilah hati kami ya Allah dengan ma'rifat kepadamu, sinarilah hati kami dengan rasa cinta kepadamu dan kekasih-Mu, sinarilah hati kami ya Allah dengan hikmah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bila saatnya nanti kami mati ya Allah, pertemukan kami dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dengannya ya Allah, kumpulkan kami dengannya ya Allah, kumpulkan kami dengan para guru-guru kami dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan kekasih-Mu.
kabulkanlah seluruh hajatku ya Allah dengan kemuliaan kekasih-Mu. Kabulkanlah keinginanku ya Allah. Jauhkan kejahatan dari kami semua ya Allah. Jauhkan keburukan dari kami semua ya Allah. Dekatkan kebaikan-kebaikan pada diri kami ya Allah. Dekatkan kebaikan-kebaikan yang pada diri kami ya Allah. Dari yang nampak ataupun yang tidak tampak. Rabbana taqabbal du'ana ya maulana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al fi qalbina nuran wa fi sam'ina nuran wa fi basarina nuran wa fi fahmina nuran wa an yaminina nuran wa an fawqina nuran binuri mahabbatika binuri ma'rifatika binuri hidayatika. Ampunilah seluruhnya ya Allah. Ampunilah seluruh kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, yang telah meninggal dunia atau yang belum meninggal dunia. Karena kami tahu mereka semua sangat sayang pada kami ya Allah. Mereka yang telah menjadikan kami seperti ini ya Allah. Mereka yang telah berjuang, rela berkorban, kesakitan, dan rela menderita demi kesuksesan kami para anak-anaknya ya Allah. Maka ampunilah dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Berikan tempat mereka yang layak, yang indah di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirri min asraril Fatihah. Dari kami kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kata-kata salah, kata-kata khilaf yang kurang pantas di hati Bapak dan Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami baik secara pribadi atau secara saudara-saudara kami semuanya, kami mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Tanah Rendah ini yang telah berpartisipasi untuk terlaksananya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, tak terkecuali terutama Bapak RT RW, Bapak Kadi, dan seluruhnya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Hormat kami kepada jenengan semua. Mudah-mudahan kita ditakdirkan bisa bertemu kembali dalam suasana yang lebih baik, suasana yang lebih tentram, damai bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad